satu lagu wajib nasional. Ayo Naya, silakan maju. Semua dipersilakan berdiri. Apa judul dari lagu nasional yang kalian nyanyikan tadi? Bersama-sama Merauke. Apa Lafli? Apa judulnya Lafli? Lagu yang kalian nyanyi tadi, apa judulnya? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu tersebut menuntut kita untuk menjunjung tinggi negara siapa? Negaranya siapa? Negaranya kita yaitu negara Indonesia. Menjunjung negara Indonesia yang terbentang di atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Jadi tugas kita adalah menjunjung tinggi negara Indonesia. Selain sebagai tugas menjunjung tinggi, pada pembelajaran ini kita belajar tentang tugas kita sehari-hari. Dan pada pembelajaran ini kita belajar tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Kalian datang ke sekolah dengan tugas, apa saja kalian tugas di sekolah? Belajar. Apa lagi? Membaca. Apa? Membaca. Apa lagi? Selain belajar, membaca, apa lagi kalian buat di sekolah? Apa? Membersihkan kelas. Selain itu, ada tugas. Selain itu, apa lagi? Apa lagi aktivitas yang kalian lakukan di sekolah? Kalau pada saat istirahat, kalian buat apa di luar? Bermain bola, membersihkan lingkungan. Ada yang bermain lompat tali. Baik. Pada pembelajaran ini kita bahas tentang tugasku sehari-hari. Yang pertama adalah memahami isi teks dengan menemukan kosakata yang terdapat dalam teks. Dan yang kedua adalah memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah serta mengelompokkan jenis kelamin. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, ada berapa tujuannya di dalam? Yang pertama adalah setelah mencermati isi video atau isi teks yang ada dalam video nanti akan ditayangkan. Kalian dapat menemukan kosakata yang bermakna baik dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi di dalam kelompok nanti, kalian dapat menemukan dan menganalisis makna dari kosakata yang telah ditemukan dengan baik. Yang ketiga, setelah mencermati video dan bertanya jawab dengan guru dan siswa terkait isi teks, kalian dapat menganalisis perbedaan jenis kelamin di sekolah dengan tepat. Tujuan yang terakhir adalah setelah berdiskusi dengan siswa terkait isi teks, siswa dapat
kelamin berdasarkan jenis kelamin ke dalam tabel dengan tepat. Sebelum kita simak video, mari kita tepuk fokus dulu. Siapa yang bisa pimpin tepuk fokus? Ayo Naya, silakan. Kata ini, Rina ini, sungguh-sungguh fokus. Oke, sekarang kita fokus untuk mengamati dan mencermati isi dari video. Apakah kalian siap belajar bersama Kak Cita hari ini? Oke, kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bermain Candy Girl. Nah, apa ya bermain Candy Girl itu? Mari kita simak adik-adik bacaan berikut ini. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari satu titik ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Jadi dalam bermain Candy Girl ini ada 2 kelompok yang harus dibagi adik-adik ya. Masing-masing kelompok itu ada 5 orang. Jadi untuk yang berwarna biru ini siswa yang digendong, lalu yang berwarna putih ini ya adik-adik ini siswa yang menggendong. Nah, jadi ada 2 tim, yaitu tim yang digendong dan tim yang menggendong. Nah, kelompok pertama itu harus berusaha menangkap bola yang dilempar. Kalau dia bisa menangkap, dia akan menggendong temannya menuju titik berikutnya. Tetapi kalau dia tidak bisa menangkap, ya harus bertukar posisi. Nah, dalam bermain ini diperlukan kerjasama dan kita harus sportif adik-adik. Nah, adik-adik, kalau bermain ini kalian harus mempunyai teman yang seimbang, berat badannya, besar tubuhnya ya harus seimbang, karena tidak mungkin kalian kecil lalu menggendong teman kalian yang besar, itu pasti tentunya akan tidak kuat ya adik-adik ya. Jadi kalian harus mempunyai teman yang seimbang. Baik, kalian sudah mengamati video atau ada yang belum mengamati tadi? Sudah semua? Sudah. Berarti kalian sudah mengamati. Nah, Ibu akan bertanya. Setelah kalian mengamati video tadi, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Afro. Ada 5 orang anak yang sedang bermain. Tepuk tangan buat Afro. Siapa lagi? Lovely. Bermain Candy Girl. Apa lagi yang lain? Dalam permainan Candy Girl tadi, setiap kelompok terdiri dari berapa orang?
kosakata yang bermakna baik. Ayo, siapa yang masih ingat tadi? Dalam video itu tadi ada beberapa kosakata yang bermakna baik. Siapa yang bisa angkat tangan? Apro. Bekerja sama. Yang lain? Acif. Sportif. Yang lain? Aura. Mau menang sendiri. Dwi. Sportif. Ada berapa kata kerja yang kalian lihat di dalam tadi kosakata itu? Ada berapa? Ada 3. Ibu tulis ulang di papan tulis. Yang pertama tadi adalah apa? Bersama. Yang kedua? Sportif. Yang ketiga? Menang sendiri. Mau menang sendiri. Jadi mari kita baca sama-sama. Ada 3 kosakata yang bermakna baik dalam teks tadi. Yang pertama tadi adalah apa di sini? Bersama. Yang kedua? Sportif. Ketiga? Menang sendiri. Menang sendiri. Dari ketiga kata ini memiliki arti masing-masing. Ketiga kosakata ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama, bekerja sama. Arti kata bekerja sama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah sportif. Sportif itu artinya jujur atau bersifat kesatria. Apa arti kata sportif? Jujur. Bersifat kesatria. Misalnya di dalam suatu pertandingan atau perlombaan ada yang menang dan ada juga yang kalah. Yang kalah harusnya bersifat sportif. Artinya harus menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada yang menang. Yang ketiga adalah mau menang sendiri. Maksudnya dia tidak menerima kekalahan. Dia ingin menang walaupun dengan berbagai cara. Baik. Tadi sudah kalian pahami 3 kosakata itu. Yang pertama tadi apa? Bersama. Yang kedua? Sportif. Yang ketiga? Menang sendiri. Berarti itu adalah kosakata yang terdapat di dalam teks tadi. Teks yang terdapat di dalam video. Baik, tadi kita temukan 3 kosakata dalam video tadi. Sekarang saya minta kalian untuk memasangkan 3 kosakata itu berdasarkan gambar. Coba kalian lihat di dalam. Ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Gambar pertama adalah perempuan semua. Yang kedua? Ketiga? Gambar pertama itu mencerminkan sikap apa di situ? Bekerja sama. Kalau gambar yang kedua? Ingin menang sendiri. Karena di situ ada yang menggambarkan seseorang yang sedang apa itu? Mendorong temannya. Kalau yang ketiga, apa gambar terakhir? Sportif. Pintar. Bagus, kalian sudah paham. Sportif. Karena di situ dia membuat apa? Berjabat tangan atau mengucapkan selamat. Nah, sekarang di kesempatan berikut saya membagi kalian di dalam beberapa kelompok. Oke, kita akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4
16. Jadi satu kelompok terdiri dari berapa orang? 4 orang. Ayo sekarang kita buat dalam kelompok. Oke. Sekarang kalian sudah duduk dalam berkelompok. Atau ada yang belum duduk di dalam kelompok? Nah, satu kelompok ada berapa orang? 4. Jadi kalian terdiri dari 4 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan di dalam kelompok. Di dalam lembar kerja sebentar, Ibu menyuruh kalian menggolongkan nama-nama berdasarkan gambar ke dalam tabel. Yang mana nama-nama anggota putra dan yang anggota putri. Terus di bagian belakangnya terdapat huruf-huruf acak. Huruf-huruf acak. Di dalam huruf-huruf acak ini kalian temukan kosakata yang bermakna baik. Ada beberapa kosakata yang bermakna baik di sini. Setelah kalian temukan nanti, kalian tulis dan tulis makna atau arti dari kosakata yang kalian temukan. Apakah sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Ya, sekarang saya bagikan LKPD kepada kalian. Jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompok di bagian depan. Dan juga dalam mengerjakan harus perhatikan petunjuk pengisiannya. Dan juga baca dengan teliti apa yang menjadi pertanyaan atau suruhan dari lembar kerja tersebut. Silakan didiskusikan. Dan jika ada yang belum mengerti di dalam kelompok, angkat tangan dan tanya sama ibu. Ayo. Silakan. Gambar-gambar mana kita punya. Ya, silakan diskusi sama teman-teman. Diskusi. Silakan isi nama-nama, tulis nama-nama putra dan putri di dalam tabel itu. Yang mana termasuk anggota putra dan yang mana termasuk anggota putri. Diskusi, tidak boleh tinggal diam. Dan kita cari kata.
Jangan lupa diskusikan arti atau makna dari kosakata itu. Ya. Jadi aja. Ada kelompok yang sudah angkat tangan? Dua kelompok sudah. Satu kelompok belum. Tunggu selesai semua baru dipresentasikan.
silakan 1 orang dari setiap kelompok untuk melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi sebelum itu saya minta Acil untuk memimpin kita beri tepuk semangat. Ayo silakan maju semua berdiri di tempat duduk masing-masing. Tepuk semangat buat kita supaya tetap semangat. Tepuk semangat. Ulang lagi 2 kali. Tepuk semangat. 1. Tepuk semangat. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusi. Yang pertama kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Dwi kelompok 3 silakan maju. Ya. Silakan. Nama-nama kelompok putri Siti, Dayu, Lani, Mita, Lanjut. Rukun artinya damai. 2. Sabar artinya menahan emosi dan keinginan. 3. Adil artinya tidak memihak atau sama rata. 4. Kompak artinya bersatu padu. 5. Sopan artinya hormat, tertib. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok ini. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Sekarang saya minta Aura untuk pimpin tepuk salut buat kelompok 3. Silakan. Tepuk salut. Tepuk salut. Oke, silakan Bu Aura. Yang berikut kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nama-nama kelompok putra: 1. Edo, 2. Beni, 3. Budi, 4. Aldo, 5. Reno. Nama kelompok putri: 1. Siti, 2. Dayu, 3. Lani, 4. Ita, 5. Ayu. Lanjut. Rukun maknanya damai. 2. Sabar maknanya menahan emosi dan keinginan. 3. Adil maknanya tidak memihak atau sama rata. 4. Kompak maknanya bersatu padu. 5. Sopan maknanya hormat dan tertib. Baik, tepuk tangan untuk kelompok ini. Ayo, tepuk salut buat kelompok 2. 1, 2, 3. Tepuk salut. Ya, silakan lanjut kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi. Nama-nama kelompok putra: 1. Budi, 2. Aldo, 3. Reno, 4. Edo, 5. Beni. Nama-nama kelompok putri: 1. Siti, 2. Dayu, 3. Lani, 4. Ayu, 5. Ita. Lanjut. Rukun maknanya damai. Sabar maknanya menahan emosi dan keinginan. Adil maknanya tidak memihak atau sama rata. 4. Kompak maknanya bersatu padu. 5. Sopan maknanya hormat, tertib. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo, tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. Yang berikut kelompok terakhir.
bersama tadi. Di situ tadi di dalam LKPD kalian tadi ada nama-nama teman-teman di situ. Nah, kalian tadi disuruh untuk mengelompokkan nama-nama itu berdasarkan jenis kelamin. Mengelompokkannya ke dalam putra dan putri. Putra itu atau laki-laki, sedangkan putri adalah perempuan. Di situ tadi dari gambar-gambar kalian lihat nama-nama anggota putra. Sebutkan sama-sama. Edo, Beni, Budi, Aldo, Reno. Siapa lagi Aura? Sebut ulang Aura. Edo, Beni, Budi, Aldo, Reno. Sebut ulang friend. Nama-nama anggota putra. Edo, Beni, Budi, Aldo, Reno. Ada berapa nama-nama anggota putra? Ada 5. Ada 5. Sekarang nama-nama anggota putri. Siti, Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam. Kalau laki-laki di dalam itu memakai celana semua. Sedangkan kalau perempuan memakai rok dan berjilbab. Ada berapa anggota putri tadi di dalam itu? Ada 5. Nah, coba Rion sebutkan ulang. Siti, Dayu, Rani, Ita, Ayu. Bisa Acin sebut ulang. Siti, Dayu, Rani, Ita, Ayu. Baik, terima kasih. Kalian hebat. Semuanya benar. Di lembar kedua tadi dalam LKPD juga terdapat huruf-huruf acak. Di situ kalian diminta menemukan beberapa kosakata yang bermakna sikap baik. Setelah kalian temukan, kalian harus mencari arti dari kosakata tersebut. Di dalam itu ada kosakata apa saja? Siapa yang bisa angkat tangan? Kalaya. Rukun, Rukun. Apro. sabar, Sabar. Acin. kompak, Kompak. Rion. adil, Adil. Aura. sopan. Sopan. Ada berapa kata? 5. Ada berapa? 5. Nah, sebutkan yang pertama. Rukun, Rukun. Yang kedua. sabar, Sabar. Yang ketiga. adil, Keempat. kompak, Kelima. sopan. Sopan. Apakah masih ada kata-kata? Berarti terdapat berapa kata? 5. Terdapat 5 kata yang bermakna baik dari huruf-huruf acak tadi. Yang pertama adalah kata apa? Rukun. Apa arti dari kata rukun? Maknanya Damai. Yang lain? Sabar. Atau keinginan. Misalnya jika kita atau adik kita memukul kita, pasti kita menahan emosi karena kita tidak boleh membalas terhadap adik. Itu artinya sikap sabar. Yang ketiga, adil. Adil artinya memihak atau sama rata. Misalnya orang tua kita dalam membagi apapun di dalam rumah pasti semuanya bagi sama rata, tidak ada yang lebih banyak ataupun yang lebih kecil, harus sama rata. Yang ketiga, kompak. bersatu padu. Apa artinya Dwi? Kompak. Bersatu padu. Misalnya tadi di dalam kelompok kalian tadi harus kompak menyelesaikan LKPD, harus bersatu padu untuk
menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di dalam lembar kerja tadi. Nah, yang terakhir, sopan. Apa artinya Afin? Maknanya hormat tertib. Hormat dan tertib. Misalnya dalam menerima pembelajaran dari guru, kalian harus bersikap sopan, tertib dan hormat. Jadi ada 5 kosakata tadi yang terdapat di dalam huruf acak tersebut. Nah, sekarang adik-adik, dalam tugas kita sehari-hari ada berbagai aktivitas yang kita lakukan. Dalam menjalankan aktivitas itu, kita lakukan dengan baik dan benar. Dan juga di dalam aktivitas itu pasti dilakukan oleh manusia. Manusia itu ada berapa jenis kelaminnya? 2. Ada berapa? 2. Ada 2 jenis kelamin. Yaitu apa dan apa, adik? Laki dan perempuan. Siapa yang berjenis kelamin laki-laki di sini? Angkat tangan. Ada berapa orang? Yang berjenis kelamin perempuan? Baik, kalian sudah bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, kita di dalam kelas ini ada berapa jenis kelamin? 2. Ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin dari manusia. Mempunyai ciri-ciri. Siapa yang bisa ciri-ciri jenis kelamin laki-laki? Angkat tangan. Aura? Memakai celana. Yang lain? Tidak memakai anting. Angkat tangan, jangan rame-rame. Dwi? Tidak dandan dan rambut pendek. Tidak dandan. Yang lain? Ria? Tidak memakai rok. Yang lain? Tidak memakai tumit dan tidak berambut panjang atau dia umumnya berambut pendek. Kalau jenis kelamin perempuan, apa ciri-cirinya? Angkat tangan. April. Bisa memakai rok dan juga bisa memakai celana. Seperti ibu sekarang bisa memakai celana, kalian memakai rok. Yang lain, ciri yang lain, Rian? Memakai anting atau perhiasan. Naya? Suka berdandan. Yang lain? Rizka? Pakai tumit. Apa lagi? Pakai gaun. Apa lagi? Berambut panjang. Jadi itulah perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada perbedaannya. Baik, kita tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kita dan juga sudah menyimpulkan materi yang telah dibahas. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Masih ada yang belum mengerti? Sudah semua. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian sejauh mana tadi pemahaman kalian terhadap materi yang telah diajarkan, terhadap materi yang telah dibelajarkan. Saya minta siapkan kertas dan berpoin. Tidak ada buku di atas meja. Di dalam mengerjakan soal tidak boleh kerjasama, beda dengan diskusi. Ini sudah tentang soal evaluasi, dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh bekerja sama dengan teman yang ada di samping kiri atau kanan. Apakah sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah.
menulis nama dan doa. Silakan dikerjakan, tidak boleh kerjasama atau nyontek pekerjaan teman. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sudah. Sudah semua? Sudah. Mana yang belum? Sudah? Sudah. Ayo saya minta Apri untuk mengumpulkan lembar soal.
bisa sendiri. Bukan. Sudah? Nomor 1B. 2C. 3A. 4C. 5A. 6C. 7A. 8C. 9B. 10B. Baik, silakan kumpul satu orang atau dua orang. Rion dengan Abdo kumpul. Satu.
Lalu belajar. Tugas belajar itu tidak hanya tugas di sekolah saja, tetapi di rumah juga kita harus rajin membaca buku, rajin belajar agar kita menjadi anak yang cerdas, pandai, dan sukses. Tepuk sukses untuk kita semua. Ayo, Wan, pimpin. Ulang. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikiranku ada cerita, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Ulang. Siapa yang bisa ulang? Ayo Acin dengan Enza di depan. Harus kompak. Tidak boleh tertabak. Ayo, silakan. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikiranku ada cerita, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Silakan duduk. Baik, tepuk tangan. Sekarang kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Tapi siapa yang bisa memimpin kita membawakan salah satu lagu daerah? Ayo Rion. Silakan berdiri. Silakan duduk. Nah, sekarang karena kalian dari tadi semangat dan juga antusias dalam pembelajaran, Ibu memberikan permen satu persatu untuk kalian. Terima kasih karena kalian tadi semangat dan juga hadir semua di dalam pembelajaran ini. Apakah dapat semua? Jangan dulu makan, kita belum berdoa penutup. Ayo sekarang kita berdiri untuk siap hati untuk berdoa menutup pembelajaran.